Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah, kita hampir memasuki gerbang terakhir. Jadi 10 hari terakhir Ramadan. Ini kalau di kampung-kampung jamaahnya semakin maju ya. Maksudnya softnya itu semakin berkurang ya. Jadi semakin ke depan. Jadi yang penting meraih Lailatul Qadar harus diupayakan ya, dimulai dari start sampai akhir. Dan kalau Rasulullah itu lebih intens lagi di 10 hari terakhir, yakni di tanggal ganjil kita dianjurkan untuk mendulang Lailatul Qadar. Jadi semangat ibadah di bulan Ramadan ini harus tetap tertancap, sehingga ketika selesai Ramadan masih tetap semangat untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjauhi kejahatan, keburukan, kemaksiatan dan sebagainya. Jadi Rasul mengatakan Ramadan bisa menjadi barometer bulan-bulan yang lain. Jika Ramadan baik, maka bulan yang lain akan baik. Dan beliau mengisyarahkan pula Jumat itu juga menjadi tolak ukur bagi hari-hari lainnya. Jika Jumatnya baik, hari-hari yang lain akan baik. Jadi Rasulullah memberikan rumusan bahwa orang yang terhalang kebaikan di bulan Ramadan berarti hakikatnya dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan. Semoga kita semua mendapatkan fadl, rahmat, ridho, ma'unah, hidayah, mendapatkan berkah, mendapatkan hikmah fitni wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satakunu bakal ono alaikum ing atase sira kabeh. Ya, khabarnya takunu. Iku alaikum ing atase sira kabeh sapa aimatun pira-pira umat. Di sini aimah itu imam ya, imam. Jadi kalau imam itu aimah, kalau umat umam, jamaknya seperti itu. Yamlikuna kang miliki sapa a'immah arzaqakum ing pira-pira rezeki sira kabeh. Wa yuhadditsuna lan cerita sapa a'immah kum ing sira kabeh. Fayakutibuna nuli goroh sapa a'immah kum ing sira kabeh. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin di antara kalian, mereka menguasai rezeki kalian. Jadi semua di tangan penguasa ini. Nah, di saat ini mereka berbicara tapi mereka bohong. Mereka meyakinkan orang-orang, akan tapi mereka
hakikatnya membohongi orang-orang. Jadi pemimpin ini mereka membuat tipu muslihat. Jadi ada semacam narasi atau pencitraan atau apalah istilahnya. Jadi dikelabui ya rakyatnya, bangsanya sendiri. Wa ya'maluna lan agawe sapa a'immah fayasubbuna nuli misui sapa a'immah al amala ing ngamal. Mereka berbuat akan tapi mereka mencaci maki perbuatannya. Jadi mereka membuat karya-karya, mereka membuat hal-hal yang fenomenal ya. Tapi terus mereka caci maki, mereka hinakan ya, dan sebagainya. La yardawna ora ridho sapa imah minkum saking sira kabeh hatta tuhasinu sehingga milang bagus sira kabeh qabihahum ing alane a'immah wa tusaddiquna lan benerake sira kabeh kadibahum ing gorohe a'immah. Jadi para pemimpin ini tidak rela sampai orang-orang mengatakan baik terhadap keburukannya. Jadi mereka tidak rela sampai orang-orang menganggap benar apa yang sebenarnya ia dustakan. Jadi dunia sudah terbalik ya. Jadi mereka maunya menganggap baik sesuatu yang buruk, menganggap benar sesuatu yang salah, menganggap jujur sesuatu yang bohong. Ya, zaman-zaman akhir itu semoga kita terselamatkan. Fa'atu mongko aweyo sira kabeh hum ing a'immah al-haqqa ing haq ma ing barang atau ma radu ing dalam selagine ridho sapa a'immah bi lawan haq. Fa idza tajawazu mongko nalikane nglewati batas sapa a'immah faman mongko tawi sapa wonge iku kutila dipateni sapa man anggalika sanging ngono hak bahwa mongko teman iku syahidun wong mati syahid. Hadis riwayat At-Tabrani dari Abi Sulaiman. Pada saat itu zaman sedang kacau ya. Jadi kebatilan merajalela, kebenaran tercapik-capik. Nah, maka ini rakyatnya harus yang penting bisa memberikan hak-hak apa yang mereka ridhoi. Jadi seandainya mereka sampai terbunuh, maka mereka mati syahid. Jadi memang memperjuangkan yang hak di depan pemimpin yang menyimpang itu termasuk jihad, termasuk perjuangan. Nah, namun itu untuk pemimpin-pemimpin yang menyimpang. Jadi sekali lagi, kalau Indonesia ini terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari pendukung kubu sana kubu sini. Jadi yang penting kita sebagai rakyat ya harus mengakui siapa presiden yang sah, kemudian tetap menjaga bersama-sama perdamaian, kedamaian. Jadi negara Indonesia yang sudah besar ini kita jaga, kita rawat kebinekaannya. Jadi jangan
demi agama tertentu atau suku tertentu atau apa saja yang mendorong ini nanti menghancurkan persatuan, kesatuan, kerukunan dan keharmonisan NKRI. Jadi sama sekali tidak dibenarkan mementingkan hawa nafsunya, mementingkan kelompoknya, kemudian mengorbankan negeri tercinta ini. Jadi Allah itu memberi tahta, Allah itu memberi kekuasaan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau di negara kita memperlakukan demokrasi, jadi presiden sebagai pemimpinnya, berarti itulah yang memang sudah dikehendaki oleh Allah sebagai pemimpin yang sah. Kita berdoa semoga Indonesia tetap aman, tentram, tetap damai, tetap maju, tetap sejahtera. Ya, siapapun pemimpinnya, siapapun para pemegang, ya, pemangku jabatan, ya, dan pembuat kebijakan. Ya, kita lanjutkan. Sakhafatun iku sidik amale bil mar'i kelawan wong suci. Ayas takhtima utawa yen amrih laden sapa mar'i dhaifahu ing tamune mar'i. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Jadi ini mengisyaratkan bahwa tamu itu jangan dibebani dengan beban-beban. Orang itu melekoto tamu. Ya. Jadi kalau menurut tata krama, tamu itu kan harus dihormati. Tamu itu diberi jamuan ala kadar, ya, atau jamuan yang layak, nah, bahkan yang istimewa lah, ya, meskipun tidak harus dicari-carikan, nanti malah memperberat sendiri. Kalau memperberat sendiri menjadi akhirnya benci terhadap tamu, lah ini yang tidak benar. Jadi dia kalau berusaha untuk memberi suguhan di luar kemampuan, itu malah bisa hutang sana sini atau bisa bahkan mencuri, merampok. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Tapi memberi yang terbaik itu tetap baik, ya. Memberi, ya, yang penting tidak sampai melakukan yang terlarang tadi. Jadi ada pepatah bahwa tamu adalah raja. Kalau dalam istilah lain, ad-dhaif kal mayyit. Tamu ibarat mayat. Mayat itu diapa-apakan, ya terserah, ya. Mayat itu mau dimandikan, mau dikafani, mau dikuburkan, diam saja. Nah, tamu memang hendaknya ikut tuan rumahnya. Bagaimana tuan rumah nanti memperlakukan dengan baik, ya, memberi penghormatan, memberi mungkin sedikit ramah tamah, ya, dan sebagainya. Jadi walaupun demikian, tamu ini membawa keberkahan tersendiri, ya. Tamu datang membawa rezekinya, pulang menghilangkan dosa-dosa tuan rumah. Jadi bahkan tamu ini bisa mengusir balak malapetaka yang ia
singgahi. Dulu Rasul pernah mengisyaratkan ya bahwa kalau ada tamu itu berarti apa? Nanti banyak sekali ya, dosa-dosa bisa hilang, balak bencana bisa sirna ya. Ya, di situ dibuktikan bahwa sepulang tamu dari rumah itu kemudian banyak hewan-hewan melata ya, hewan-hewan ganas itu pada keluar ya. Jadi ada semacam kalajengking ya, atau ular atau hewan-hewan berbahaya lainnya. Itu diantara faedah ya. Dan masih banyak lagi faedah yang lain. Suratul masyi utawi cepete mlaku. Iku tulhibu ngilangake apa sur'ah baha al mukmini ing wibawane wong mukmin. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Berjalan secara cepat yang tidak wajar ya, berarti terlalu cepat, itu bisa menghilangkan kewibawaan seseorang. Jadi kalau berjalan itu ya jalan yang sekiranya tidak menimbulkan hal-hal yang aneh ya, jadi wajar. Kalau Nabi berjalan itu seperti naik dari tempat tinggi ke tempat rendah ya, jadi mantap. Jadi pernah ada orang berjalan menyeret kakinya, jadi sandalnya itu digesek-gesekkan ke bumi ya, seperti orang malas. Kemudian diperingatkan beliau ya, intinya ya, jangan seperti para pemalas ya. Jadi harus giat ya. Ya seperti orang wiridan ya, kalau wiridan sambil ngantuk-ngantuk ya, lafalnya tidak karuan ya. Ya itu mending dicarikan saat yang tepat ya. Dan kalau membaca Quran ngantuk saja itu nggak boleh ya, karena nanti bisa kacau pemahaman, kacau pembacaan. Apalagi sholat dalam keadaan mengantuk juga dilarang ya. Itu nanti bisa menyebabkan orang benci, mungkin menyalahkan dirinya sendiri, mencaci maki dirinya sendiri ya, dan sebagainya. Jadi kalau beramal sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya. Jadi apapun dilakukan dengan fokus, dengan konsentrasi, dengan hasil yang maksimal. Jadi totalitas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.